Karanganyar terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas sekitar 800 km persegi yang terbagi atas 17 wilayah kecamatan dan 177 wilayah kelurahan yang berjarak 14 km sebelah timur kota Surakarta. Secara geografis, Kabupaten Karanganyar terletak di daerah dataran rendah, yaitu di areal lembah Sungai Bengawan Solo. Walaupun begitu, sebagian areal kabupaten ini juga terletak di daerah dataran tinggi yang berdekatan dengan Gunung Lawu. Dari dataran tinggi dengan keelokan alamnya, Karanganyar menyimpan denyut karya seni yang melahirkan budaya. Wayang, berasal dari kata ayang atau bayang-bayang, merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO pada 7 November 2007 lalu. Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya, Prasetyo Aditama, mahasiswa Magister Tata Kelola Seni ISTI Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di pusat kota Karanganyar. Dan saat ini saya mendapatkan kesempatan eksklusif untuk bertemu secara langsung dengan pengrajin wayang profesional. Setelah ini, kita akan berkunjung ke workshop beliau untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan wayang dari awal hingga menjadi produk seni yang bernilai tinggi. Seperti apa kelanjutannya? Saksikan terus di video ini. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di workshop dari Bapak Satino selaku pengrajin wayang profesional dari Kabupaten Karanganyar. Nah, Bapak, bagaimana proses pembuatan wayang dan itu ada apa saja, Pak? Iya, Mas Tio. Ya. Gini, Mas, proses pembuatan wayang itu kalau dijelaskan secara detail rinci panjang sekali. Yang jelas, wayang yang bagus itu dimulai satu dari pemilihan bahan. Ya. Bahan yang bagus itu dari kulit kerbau yang bening dan kelihatan transparan. Nah, itu kulit yang paling bagus. Kemudian tarikannya, pentangannya kenceng. Nah, terus lemaknya betul-betul kering. Dah, itu saja, itu bahan-bahan. Yang kedua, kita memperlihatkan desainnya, babonnya. Nah, desain ini menentukan sekali nanti kalau sudah jadi bentuk wayangnya. Itu memang harus betul-betul diperhatikan desain wayangnya. Nah, kemudian selanjutnya masuk proses ke penata atau tata sungging. Ini nata yang bagus itu bagaimana? Nah, ini ya alatnya juga ada yang landep, yang tajam alatnya. Kemudian lambarannya juga kayunya yang bagus. Nah, itu. Yang ketiga nanti yang paling menentukan sekali juga proses bedai mukanya ini. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan karena ini yang menentukan sekali. Nah, gitu. Itu untuk proses natahnya. Kemudian proses nyunggingnya itu untuk pewarnaan itu kita milih yang jenis prodomas. Prodomas ini yang mahal. Nah, yang bikin mahal wayang itu karena memang prohodo. Ini mahal sekali. Berapa karat itu, Pak? Ini 18 karat. Wah. Nah, kalau yang agak sedengan tidak terlalu mahal nanti yang foil gitu. Nah, terus itu Mas, itu proses sungging. Nah, terus yang terakhir itu finishing, Mas. Finishing ini pemasangan ini. Nah, pemasangan ini harus wayang itu dipegang itu supaya enak, Mas. Enak dipegang. Nah, itu proses secara singkatnya seperti itu. Wah, berarti sangat rumit sekali prosesnya ya, Pak ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Bapak itu dengan Ki Mantep? Ya, begini Mas, sejak tahun 1992, saya kan mulai melayani Pak Mantep pembuatan wayang. Nah, selama ikut itu banyak sekali tip-tip yang diberikan kepada saya bagaimana membuat wayang yang bagus. Beliau memberi masukan ini ide-ide bagus untuk dibuat wayang. Nah, makanya sampai sekarang saya pegang apa yang menjadi dawuh beliau itu untuk pembuatan wayang yang bagus. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana dalam penjualan produksi wayang ini dikategorikan dari segmentasinya, Pak? Untuk segmen pemasaran ya Mas ya, Iya. wayang saya
Itu saya nembaknya memang kolektor. Kolektor wayang, baik itu yang di luar negeri maupun yang dalam negeri. Itu ada yang dari Amerika, pernah datang ke sini beli. Wah. Terus yang dari Jepang. Wah, berarti produk Bapak ini memang dikhususkan untuk dalam dan sebagian itu untuk kolektor ya Pak ya? Iya. Mulai dari dalam negeri maupun di luar negeri Luar juga negeri. Pak. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, harapan Bapak itu untuk kedepannya itu bagaimana untuk Sanggar Wayang Mantep ini Pak? Untuk kedepannya. Kan ya Mas? Kata harapan kami untuk kedepannya Mas, karena ya situasinya seperti ini, hanya bisa berharap semoga perekonomian cepat pulih seperti dulu, kemudian pesanan juga mulai bangkit lagi. Yang kedua, yang tidak kalah penting, saya ingin mengangkat perekonomian teman-teman saya seprofesi yang ikut sama-sama ngerembakake wayang ini Mas. Ya pengrajin, yang penjual kulit juga, penjual gapit juga. Ini sama-sama kita angkat supaya wayang ini lebih dihargai Mas. Jadi, yang paling penting yaitu kualitas harus tetap dijaga. Wah, mantap. Sangat luar biasa pemirsa. Wayang menggambarkan tokoh dalam cerita perjalanan hidup manusia. Begitu pula dengan kita yang memiliki peran untuk menorehkan sejarah. Coretan, guratan, serta pahatan bersinergi menjadi karya seni yang indah. Sebab mata adalah jendela jiwa. Keindahan yang kita lihat tak hanya berhenti pada retina, tetapi melahirkan kenyamanan dalam jiwa kita. Salam budaya.